Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jisdan Taufik Lozardi dari program studi pendidikan olahraga semester 3 dengan NPM 2406812430. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dari etika berpolitik. Jadi, etika berpolitik adalah pedoman moral dan norma yang mengatur bagaimana seseorang atau kelompok bertindak dalam kegiatan politik seperti mengambil keputusan, berkampanye, memimpin, atau berdebat publik. Jadi, tujuannya agar politik bisa berjalan adil, bersih, bermartabat, dan tidak merugikan masyarakat. Nah, di sini ada prinsip-prinsip utama etika berpolitik. Yang pertama, kejujuran. Politisi harus menyampaikan informasi yang benar, jadi tidak menipu publik dan tidak memanipulasi fakta demi kepentingan pribadi atau kelompok gitu. Nah, yang kedua ada tanggung jawab. Jadi setiap keputusan politik itu harus mempertimbangkan dampaknya terhadap rakyat, bukan hanya keuntungan politik. Nah, yang ketiga, keadilan. Jadi tidak boleh pilih kasih, tidak boleh diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Jadi semua warga memiliki hak politik yang sama. Yang keempat ada integritas. Nah, jadi menjaga komitmen, tidak korupsi, tidak menyalahgunakan jabatan dan setia pada aturan. Nah, yang kelima ada transparansi. Transparansi yaitu kegiatan politik harus terbuka dan dapat dicek oleh publik. Jadi pengguna anggaran atau kebijakannya itu dapat dicek oleh publik. Nah, yang ke berapa? 6, menghormati perbedaan, yaitu politik harus menghargai pendapat orang lain gitu. Jadi kayak contohnya kayak suku, agama, pilihan politik dan tidak memecah belah masyarakat gitu. Nah, selanjutnya ada tujuan etika berpolitik. Nah, di sini juga ada tujuan-tujuannya. Yang pertama, mencegah praktik politik kotor, jadi seperti money politik, fitnah atau provokasi. Yang kedua ada mewujudkan pemerintahan bersih dan demokratis. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan publik kepada pemimpin. Yang keempat, menjamin hak dan suara rakyat dihormati. Yang kelima, menjaga kestabilitas dan persatuan bangsa. Nah, selanjutnya juga ada bentuk-bentuk pelanggaran etika politik. Nah, ini ada contoh-contoh pelanggaran untuk etika berpolitik gitu ya guys. Yang pertama ada membeli suara atau money politik gitu. Nah, yang kedua ada black campaign kayak fitnah atau mencerminkan nama baik. Nah, yang ketiga ada nepotisme atau mengutamakan keluarga. Jadi mengutamakan keluarga gitu. Jadi gak lihat siapa-siapa, yang penting keluarga gitu. Nah, yang ke berapa? 5. Yang keempat KKN. Yang keempat KKN. KKN apa itu? KKN itu adalah korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, yang keenam yang kelima, sorry. Yang kelima, manipulasi data dalam survei atau janji politik palsu. Nah, yang keenam, provokasi dan ujaran kebencian. Ketujuh, pelanggaran atau aturan pemilu. Nah, selanjutnya juga ada contoh etika berpolitik yang baik. Nah, contoh-contoh yang etika berpolitik yang baik gitu. Nah, yang pertama, debat politik dengan sopan dan berdasarkan argumen, bukan menyerang pribadi. Yang kedua, kampanye dengan ide dan program yang jelas. Yang ketiga, mengakui kesalahan ketika membuat kebijakan dan yang merugikan. Yang keempat, mengedepankan kepentingan rakyat. Yang kelima, menjalankan jabatan dengan profesional. Jadi harus profesional. Nah, selanjutnya ada etika berpolitik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi tidak hanya untuk politisi tetapi juga untuk masyarakat. Nah, yang pertama, menggunakan hak pilih secara bijak, tidak boleh asal-asalan, tidak menyebarkan hoaks politik, berdiskusi politik dengan tetap menghargai orang lain.
Jadi mengkritik secara konstruktif bukan menghina. Nah, jadi kesimpulan dari materi etika berpolitik ini adalah fondasi untuk menciptakan politik yang sehat, demokratis dan beradab dengan menerapkan nilai kejujuran, tanggung jawab, integritas dan penghormatan terhadap perbedaan kehidupan politik akan membawa manfaat bagi masyarakat. Jadi akan membawa manfaat, jadi bukan konflik itu bagi masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.